Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukrulillah, amma ba'd. Para siswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran PAI. Dan baiklah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang teknik cara pembagian harta waris ya untuk masing-masing ahli waris. Maka ini harus kita cermati dengan baik, lihat langkah-langkahnya sehingga nanti kita bisa menjawab soal atau bisa membagikan harta waris secara benar dan tepat. Baik, ada satu persoalan terkait dengan warisan. Kita lihat soalnya. Seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 210 juta rupiah ya. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 210 juta rupiah. Dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah sebesar 4.250.000 rupiah. Membayar hutang sebesar 4.500.000 rupiah. Membayar wasiat sebesar 4 juta rupiah. Dan membayar zakat sebesar 2,5%. Kemudian ahli warisnya terdiri dari satu suami, kemudian ada ibu, ada bapak, ada kakek, ada nenek, ada 3 anak laki-laki, ada 4 anak perempuan, dan 1 cucu perempuan. Berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut? Nah, jadi nanti kita akan mencari tahu berapa besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut. Nah, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita menentukan dulu berapa harta peninggalannya ya, disingkat dengan HP atau harta peninggalan. Kita lihat ini di HP-nya adalah sebesar 210 juta rupiah. Jadi HP-nya adalah 210 juta rupiah. Terus yang kedua, sebelum merupakan harta waris, kita lihat dulu berapa pengeluaran biaya ya. Di antaranya biaya pengurusan jenazah. Itu mesti dikeluarkan dari harta waris ya. Biaya pengurusan jenazah, dari mulai perawatan di rumah sakit, terus mengkafani, memandikan, mengkafani sampai dengan menguburkan, itu diambil dari harta waris. Di sini pengeluarannya adalah sebesar 4.250.000 rupiah. Yang kedua, membayar hutang. Ini pun diambil dari harta waris. Kalau dia punya hutang ya, dia punya hutang sebesar 4.500.000 rupiah. Yang ketiga, kita harus membayar wasiat ya, karena ada wasiat sebesar 4 juta rupiah. Yang keempat adalah membayar zakat, karena harta yang ditinggalkan sudah mencapai nisab ya, dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, bagaimana cara menghitung 2,5% ini? Nah, kita lihat di dalam matematik caranya 2,5 per 100 dikali harta yang ada. Nah, gitu. Nanti silakan dihitung pakai coretan langsung atau pakai dengan kalkulator boleh ya. Jadi ini dicoret, ini coret kan, coret. Nanti kalikan, ini kali ini ya. 2,5 kali 2 ini kali angka ini ya. Nanti akan dapatkan angka
5.250.000 rupiah. Ya, itu adalah besarnya zakat ya. Nanti dihitung dengan cara ini. Kalau 5% berarti 5 per 100 kali harta yang ada. Kalau ini kan 2,5 ya, 2,5%, 2,5 per 100 kali 210 juta. Nah sekarang jumlahkan semuanya berapa? Semuanya pengeluaran itu 0, 10, 3, 8, 10, bawah 1, 5, 9. Nah ini. Jadi pengeluarannya adalah sebesar 18 juta rupiah. Nah sekarang berapa harta yang siap dibagikan ahli waris? Adalah berarti HP-nya, berarti HP 210 juta rupiah dikurangi 18 juta rupiah dikurangi 0,0002 ya 9 ya 10 ambil 1 9 sisa 1. Nah inilah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris ya. Ini langsung begitu. Jadi pertama tentukan HP-nya dulu, terus yang kedua tentukan berapa pengeluarannya, nanti berapa sisa harta yang siap dibagikan kepada ahli waris. Baik, sekarang langkah ketiga adalah kita menentukan ahli warisnya siapa saja. Yang pertama adalah ada suami. Yang kedua ada ibu. Ketiga ada bapak. Yang keempat ada kakek. Yang kelima ada nenek. Yang keenam ada 4 anak perempuan. Yang ketujuh ada 3 anak laki-laki, ya laki-laki. Yang kedelapan adalah ada 1 cucu perempuan. Dah, ini langkah yang ketiga, menentukan siapa ahli warisnya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menentukan berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut. Nah, kita lihat di tabel. Ya, di tabel ada lihat berapa bagian suami itu. Nah, kita lihat di tabel, nantinya lihat di buku ada berapa besarnya bagian suami. Nah, kalau suami punya anak, nih punya anak kan, ada 7 anaknya, maka suami itu dapat bagiannya adalah sebesar 1/4 bagian. Kalau tidak punya anak, suami dapatnya setengah ya, gitu. Jadi kalau punya anak 1/4, kalau tidak punya anak adalah 1/2. Nah kalau istri lain lagi, kalau istri punya anak maka bagiannya 1/8. Tapi kalau istri tidak punya anak, bagiannya adalah 1/4. Jadi ini adalah suami jika punya anak maka bagiannya adalah 1/4. Sekarang ibu. Nah kita lihat juga di tabel nanti ya, berapa bagian ibu nih. Nih kalau ibu dia sudah punya anak, orang yang meninggal, maka bagiannya adalah 1/6. Ya, gitu. Kalau tidak punya anak tidak ada, 1/3. Ini kan punya anak jadi 1/6. Sekarang bapak juga sama kayak ibu. Kalau orang yang meninggal punya anak, maka bagiannya adalah 1/6. Kalau tidak punya anak, maka bagiannya adalah 1/3. Gitu. Sekarang kakek. Berapa bagian kakek? Nah kakek ini di dalam tabel termasuk kategori yang terhijab, terhalang. Kakek terhalang oleh bapak, maka si kakek tidak dapat harta waris. Nenek juga sama kasusnya, adalah terhijab, terhalang oleh si ibu, maka nenek pun tidak dapat harta waris ya. Jadi kalau kakek ada bapak nggak dapat waris karena terhalang oleh si bapak. Nenek ada ibu juga terhalang, maka tidak dapat harta. Sekarang berapa bagian anak laki anak perempuan? Nah kalau ada anak beda jenis kelamin, perempuan laki-laki, maka anak itu mendapatkan sisa harta. Nanti silahkan dilihat di bab as-sobah bi ghairihi
Tapi anak laki itu, anak perempuan dari itu nanti mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Jadi ini nanti tunggu ya. Jadi ini anak ini adalah nanti menunggu berapa sisa setelah dibagikan kepada suami, ibu dan bapak, ya gitu. Nah, cara berikutnya kalikan ke harta yang siap dibagikan kepada ahli waris. Nih, bukan kali ke sini, bukan. Kalikan ke sisa harta setelah dikurangi oleh pengeluaran yang 4 ini. Berarti adalah berapa semuanya? 192 juta rupiah, ya. Dikalikan ke 192 juta rupiah. Ibu juga sama, kalikan ke 192 juta rupiah. Bapak juga sama, kalikan ke 192 juta rupiah. Udah, tentukan. Sekarang tinggal dibagi saja ya, tinggal dibagi. Nah, angka ini dibagi 4, ya. Nanti dihitung, dibagi 4 berapa? 1 kali ini dibagi 4. Nah, kita akan menemukan hasil angka 48 juta rupiah untuk suami. Untuk ibu juga sama, 1 kali 192 dibagi 6, ya, gitu. Ini kali ini dibagi 6. Hasilnya adalah 32 juta rupiah. Nah, juga sama, ini bapak juga kalikan, 1 kali ini dibagi angka 6 adalah hasilnya 32 juta rupiah. Udah selesai, tinggal kita jumlahkan semuanya ke bawah. 2,158. Nah, ini. Jadi untuk suami, ibu dan bapak sebesar 112 juta rupiah. Nah, sekarang berapa sisa harta untuk anak ini? Ya, berapa sisa hartanya? Berarti sisa hartanya adalah SH, ya, sisa harta 152 juta rupiah dikurangi 112 juta rupiah. Nah, gini dikurangi 0,0 di 0,8. Nah, jadi sisa hartanya adalah 80 juta rupiah. Ya, jadi sisa harta untuk anak adalah 152 juta dikurangi 112 juta. Jadi adalah angkanya 80 juta rupiah. Nah, ini adalah untuk ke anak laki dan anak perempuan. Nah, sekarang berikutnya cara menghitung bagian anak laki perempuan. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa dikatakan laki-laki itu 2 bagian, kalau perempuan dapatnya 1 bagian. Makanya laki-laki kali 2, perempuan kali 1. Nah, ini patokannya. Sekali lagi bahwa laki-laki itu bagiannya 2 bagian, berarti kali 2. Kalau perempuan 1 bagian berarti kali 1. Sekarang kalikan sekarang. 4 kali 1 4. 3 kali 2 6. Jumlahkan 10. Ya. Tinggal di sini nanti. Berarti ini perempuan, anak perempuan 4/10. Anak laki-laki 6/10. Gimana? Bisa dipahami ya? Contoh lain begini, misalkan 2 laki-laki, 4 perempuan. Kalikan aja 2 kali 2 4 kali 1. 2 kali 2 4. 4 kali 1 4. Dijumlahkan 8. Berarti yang ini adalah 4/8. Yang ini adalah 4/8. Itu caranya gampang ya. Jadi laki-laki itu 2 bagian berarti kali 2, perempuan 1 bagian berarti kali 1.
Nah sekarang 4/10 kalikan ke sisa hartanya nih. Ya, kalikan ke SH-nya berapa? 80 juta, kalikan 50 juta. 80 juta. Enggak sama ini, kali 80 juta. Dicoret. Tak, tak, 8 kali 4, 32. 32 juta rupiah. Ini juga coret, 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 8 kali 6, 48 juta rupiah. Nah kemudian sekarang terakhir, berapa masing-masing anak laki-laki, anak perempuan? Anak perempuan nih 32, ada 4 orang, berarti dibagi 4 sama dengan berapa? 32 bagi 4 adalah 8 juta rupiah. Anak laki ada berapa orang? Ada 3 orang, berarti dibagi 3. Berapa? 48 bagi 3 adalah 16. Di 1 berbanding 2. Kalau sudah benar cara hasil akhirnya, laki-laki 2 bagian, perempuan 2 bagian, berarti ini sudah benar. Ini adalah cara perhitungan untuk anak laki dan anak perempuan. Nah, sedangkan untuk cucu perempuan kita cucu perempuan. Nah, cucu perempuan kalau ada anak laki dan anak perempuan, maka cucu pun terhijab, terhalang ya, maka tidak dapat harta waris ya, gitu. Jadi cucu perempuan terhalang oleh si anak, maka cucu perempuan tidak dapat harta waris. Ya, demikian barangkali untuk penghitungan warisan. Nanti silakan dikaji ulang, dicek lagi ya, nanti akan lebih paham. Dan pada saat ujian sekolah mohon diperhatikan dengan baik langkah-langkahnya, sehingga nanti Anda semua bisa menyelesaikan hitungan waris secara benar dan tepat. Demikian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.